Nah, udah clear nih, udah lumayan yang nonton 9 orang. So, welcome back to weekly market briefing guys. Hari ini saya akan berbagi watchlist dan beberapa watchlist yang akan saya pantau di minggu depan. Jadi buat teman-teman yang mau discuss itu bisa langsung on mic, itu bisa nanya apapun seputar trading ya. Jadi sebelum kita mulai, kalau ada yang mau discuss, boleh open mic atau chat, mau nanyain apa, langsung saya bahas di sini. Nah, untuk gold ini sendiri kita bisa melihat di sini secara garis besar gold. Kenapa gold bisa naik? Karena di sini kita melihat adanya bullish penan. Nah, kita remove dulu. Nah, kenapa gold ini bisa naik? Yang pertama di sini kita melihat adanya higher high, higher low, higher high lagi, dan di sini membuat higher low serta dia membentuk bullish penan. Jadi bullish penan itu di sini udah punya tiangnya. Terus di sini udah punya correction, lalu dia continuation naik seperti yang kita bahas ketika live kemarin bahwa XAUUSD atau gold ini bakal melanjutkan tren bullish. Dan selama garis orange ini belum di break oleh XAUUSD, maka XAUUSD ini akan tetap bullish. Jadi kita bisa memanfaatkan tren bullish ini ketika dia melakukan pullback. Jadi zona-zona yang abu-abu ini saya sebut pullback ya. Jadi zona-zona abu-abu ini yang saya buat ini berarti ini titik-titik pullback dari gold itu sendiri. Jadi kalau dia udah sampai di zona abu-abu, kita bisa entry buy seperti itu. Jadi misalkan ini di break high-nya di break, lalu kita bisa menunggu ketika dia membentuk higher low. Ketika dia retest di sini, maka kita bisa entry buy lagi gitu. Tapi once dia breakout, maka dia akan ngebreak semuanya. Itu bagusnya gold. Kayak yang ini, yang saya buat garis ini, selama garis kuning ini nggak di break, maka dia bakal uptrend terus. Jadi kita bisa melihat di sini dia membentuk uptrend terus, lalu sekalinya dia break langsung segini panjang candlenya. Dan juga di sini kita bisa melihat ya adanya sebuah mini ascending channel yang membuat gold ini sendiri down begitu banyak. Ini sekitar 1100 pips dalam satu hari. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau discuss atau bertanya, boleh langsung on mic, mari kita discuss. Jika memang tidak ada yang mau didiskusiin, saya akan langsung masuk ke dalam watchlist yang akan saya pantau di minggu depan. Coach mau nanya seberapa penting trading jurnal itu. Nah, menurut saya pribadi, trading jurnal itu bisa membuat kita terbiasa oleh kesalahan dan bisa memperbaikinya secara langsung. Jadi, misalkan kita membuat trading jurnal,
atau jurnal trading itu setiap kita entry posisi kita harus menyertakan alasannya apa, entry-nya di mana. Nah, itu kita buat di jurnal trading sehingga ketika stop loss hit atau take profit hit itu kita tahu bahwa di mana sih kesalahan kita gitu. Misalkan kita entry buy nih di gold, lalu gold terkena stop loss yang kita catat di jurnal itu misalkan stop lossnya 30 pip. Nah, sedangkan ketika gold ini hit stop loss dia langsung naik. Nah, jadi di trading jurnal itu kita tahu, oh ternyata stop loss kita terlalu kecil. Jadi semakin hari itu kita semakin memperbaiki cara trading kita melalui trading jurnal tersebut. Kalau ditanya penting nggak sih, trading jurnal itu penting banget sih untuk pemula yang mau biar gaya tradingnya kedepannya makin bagus. Itu trading jurnal sih salah satu kunci untuk teman-teman yang mau memperdalam lagi ilmu trading tersebut. Oke, itu ada contohnya nggak coach trading jurnal yang bagus? Nah, saya sempat membuat sih di blog saya sendiri itu. Coba saya cek dulu di bwise.id. Di sini untuk Bro Dharma coba ntar bisa di PC aja ya cara membuat saya catatan trading jurnal, karena ini ada di blog saya sendiri, blog pribadi. Ntar di sana bisa gini, bisa baca di sana langsung contohnya seperti apa. Itu saya udah buatin step-stepnya di blog, jadi bisa dibaca after itu. Coach mau nanya bagaimana cara memasang BEP yang benar. Oke, BEP yang benar di dalam trading ini sebenarnya, let's say kita entry di gold nih, kita entry di gold dari bawah dah misalkan. Nah, misalkan kita replay ya di sini. Kita ilangin dulu. Nah, di sini kita replay. Kita melihat di sini adanya sebuah higher high yang baru dan kita melihat adanya rejection di area support. Di area support yang sudah menjadi resisten, which is ketika resisten ini di break berarti dia akan membuat tren yang baru. Misalkan kita akan menunggu gold ini breakout dulu, kita nunggu dia break dan ternyata dia break, misalkan kita akan menunggu adanya pullback atau retest lagi nih di sini. Nah, ketika dia sudah berada di area pullback, itu kita bisa entry. Let's say kita entry di sini, stop lossnya di bawah dari area support. Misalkan seperti ini. Lalu trade running naik. Nah, ketika dia sudah running naik seperti itu, maka kita bisa set BEP setelah adanya higher high yang lebih tinggi. Nah, jadi kita bisa set BEP kita di harga
ketika kita entry, karena di sini struktur marketnya sudah membuat higher high yang baru, maka kita bisa set BEP di sini dan biarkan market running seperti itu. Jadi kita bisa set BEP di angka tadi, entah kita naikin lagi 10 pip atau 20 pip, yang penting SL kita itu di bawah dari zona abu-abu ini. Jadi stop loss kita di bawah dari zona abu-abu ini, jadi itu udah, menurut saya pribadi itu udah pasti nggak bakal dihit BEP nya seperti itu. Karena tujuan dari market ini sendiri pun hanya ngetes di area atas ini, di area abu-abu gitu. Berarti kalau dia break ke bawah dan BEP kita di hit, maka itu dia akan merubah tren gitu, reverse berarti dia. Untuk Bro Andre Chandra, apakah udah jelas atau belum? Kalau kasus Semparitas baru drop kayak CAD-JPY kemarin ikut Semparitas baru drop. Iya betul sekali Bro Sutomo Gunawan. Kalau kasus Audi JPY, oke, Audi JPY kita cek. Audi JPY ini kita entry di sini ya, running dan sekarang lagi retrace, berarti kita belum bisa set BEP. Jadi kita akan menunggu ada low yang lebih dalam, lalu dia retrace di sini dan dia respect ke area ini, baru kita bisa set BEP di sini seperti itu. Kalau untuk Audi JPY, dan untuk CAD JPY, ya betul, kayak CAD JPY kemarin dia retrace dulu baru drop. Nah seperti ini, dia retrace baru drop. Jadi di sini baru kita sudah bisa set BEP karena struktur market dia sudah memiliki low yang lebih dalam, maka dia retestnya di area ini. Jika dia memang respect di area ini, maka dia langsung lanjut turun. Jadi BEP kita di sini udah aman. Atau bahkan di sini kita boleh set BEP. Oke, terus dari Bro Surya Dharma, Coach mau tanya chart pattern yang ideal itu gimana? Nah, jadi chart pattern yang ideal itu menurut versi saya sendiri, kalau teman-teman nih mau menganalisa, ada baiknya teman-teman melihat dulu di daily time frame. Nah sebelum teman-teman menganalisa di time frame 1 jam, ada baiknya teman-teman melihat dulu di daily time frame, apakah daily time frame itu memungkinkan untuk kita menganalisa bearish misalkan di time frame 1 jam. Jika memang di daily time frame itu memungkinkan, maka kita bisa menganalisa untuk bearishnya seperti itu. Nah di daily BEP itu artinya, ya buat teman-teman yang belum tahu, BEP itu artinya break even point. Break even point itu kita memasang posisi dan memindahkan stop loss itu ke angka tempat kita masang posisi, sehingga kalau tren itu atau harga itu reversal, kita nggak rugi. Jadi misalkan tren itu lanjut penurunan, kita untung banyak, tapi kalau dia reversal itu kita nggak rugi gitu. Itu artinya break even point. Terus kalau kita mau menganalisa, misalkan kita udah melihat nih di daily time frame dia berada di area resistan. Di area resistan berarti di time frame ke bawah itu kita akan mencari pattern reversal atau pattern-pattern yang seperti rising wedge, ascending channel yang seperti itu yang akan kita cari di time frame yang kecil, karena di time frame daily dia sudah memasuki area resistan. Oke, jadi di sini kita melihat di time frame daily CAD JPY ini berada di area resisten. Nah, dan di sini bisa menjadi potensi triple top. Nah, sehingga kita akan masuk ke time frame 4 jam terlebih dahulu.
Jika di time frame 4 jam ini belum terlihat ada pattern yang clear, maka kita bisa masuk ke time frame 1 jam. Dan nyatanya di sini kita melihat adanya breakout di area support yang sudah menjadi resisten ini. Kita melihat adanya break di area ini dan dia sudah retest. Nah, candle hijau ini adalah candle retesting. Berarti kalau sudah seperti ini kita masuk lagi ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam kita bisa memasangkan trend line juga di sini. Nah, di time frame 1 jam kita bisa memasangkan trend line seperti ini. Dan juga kita bisa memanfaatkan adanya horizontal support dan resistance. Yang terlihat di sini yang clear itu dia break and retest di horizontal resistance. Sedangkan di area ini, di area support diagonal, dia belum memberikan indikasi yang cukup clear. Jadi kita bisa berpatokan terlebih dahulu ke dalam support dan resistance horizontal. Nah, jadi misalkan seperti ini, kita memiliki titik-titik supply and demand. Nah, di sini dia break, retest, continuation. Break, retest, continuation. Akan seperti itu terus sampai CAD-JPY ini membuat higher high yang baru. Jadi ketika dia sudah seperti ini, kita bisa masangin garis ke sini. Jadi kita bisa masangin garis. Jadi selama garis kuning ini nggak di break, maka tren ini masih positif untuk bearish seperti itu. Jadi kalau saya menganalisa, saya lebih prefer untuk masang zona di beberapa tempat, karena zona ini lumayan bagus juga untuk kita melihat tanda-tanda di mana sih Audi JPY ini atau pair apapun itu dia mengalami reject kayak gitu. Di sini kan dia break, lalu di sini dia potensi retest juga. Potensi retest. Jadi misalkan dia nggak bisa breakout, maka dia lanjut lagi turun seperti itu. Kalau untuk chart pattern yang benar-benar clear itu saya biasanya breakdown dari time frame daily dulu, masuk ke 4 jam baru ke time frame kecil, sehingga dia di sana nyambung gitu loh. Misalkan di daily time frame-nya dia sudah sampai resisten, maka kita akan mencari pattern reversal dari time frame 4 jam, 1 jam sampai 15 menit pun bisa seperti itu. Oke, itu untuk pertanyaan yang dari Bro Surya Dharma. Chart pattern yang ideal itu seperti apa? Saya nggak begitu memandang chart pattern berlebihan juga. Yang saya pandang itu adalah trennya. Kalau trennya sudah berubah dari higher high menjadi lower high, mungkin itu baru saya ambil seperti itu. Coach mau nanya, untuk penarikan Fibonacci bagusnya di time frame berapa? Nah, untuk teman-teman yang udah join di VIP group, saya juga mau nanya nih, yang di dalam VIP group itu apa aja kekurangannya kira-kira, biar saya bisa evaluasi juga kurang-kurangnya di mana, bisa di-sharing juga apa yang kurang, apa yang teman-teman mau tambahin, bisa didiscuss juga di sini supaya kedepannya kita bisa memanage dengan cara yang bagus juga. Misalkan ada yang kurang atau bagaimana, bisa langsung chat di sini. Dan untuk trading kita minggu kemarin itu gimana progresnya, apakah account teman-teman growing atau gimana, dan bagaimana perkembangannya, boleh curhat juga di sini. Nah, untuk Bro Andrew Chandra mau nanya, penarikan Fibonacci bagusnya di time frame berapa? Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kita ingin agresif entry, itu saya menggunakan Fibonacci di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam itu kita bisa memasangkan Fibonacci jika kita ingin agresif entry. Let's say dari sini kita melihat adanya di sini breakout.
dan kita melihat adanya higher high di sini. Jadi kita bisa memasangkan higher high ini, Fibonacci ini ketika dia sudah break. Nah, dari sini kita akan menemukan angka-angka. Berarti supportnya berada di Fibo 1.618 dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini juga kita melihat adanya titik base dari CAD-JPY yang dimana dia respect lebih dari satu kali di area ini. Sebenarnya ini ada Fibo 078 ya. Coba kita cek. Nah, di sini ada Fibo 0.786. Dia respect di Fibo 0.786. Dan perpantulan di area Fibo ini sudah ada lebih dari satu kali. Jadi kita bisa menggunakan area Fibo ini sebagai support karena itu lebih dari satu kali perpantulan atau percobaan untuk dia menjebol. Nah, ketika dia masih nggak bisa ngejebol, berarti kita bisa entry di sini secara agresif. Cara entry-nya simple sekali, tinggal masuk entry dan stop loss di bawah dari zona ini. Nah, jika kita sudah mendapatkan area retrace seperti ini, maka kita bisa mengambil take profit itu berdasarkan Fibo juga. Jadi ini kita coba tambahin minus 0618. Nah, jadi ini bisa menjadi titik kita take profit di Fibo 0.618 atau di Fibo min 2.618. Sorry, 1 bukan 2 ya, 1. Kok nggak ada minus 1? belum ada minus satunya di sini. Nah, nih. Atau di sini di area minus 1.618. Nah, jadi kalau kita menggunakan Fibo itu bagusnya kita bisa entry menggunakan Fibo dan exit pun juga bisa menggunakan Fibo. Dan yang lagi satu, kita bisa menggunakan ukuran take profit itu menggunakan Fibonacci expansion. Nah, jadi Fibonacci expansion itu bisa kita gunakan trend base Fibonacci extension ini. Kita bisa menggunakan dari area bawah ini, lalu di higher high dan di higher low. Ini bisa menjadi titik-titik untuk mencari take profit seperti itu. Dan untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di online course Mandaka juga bagaimana penggunaan Fibonacci extension, retracement dan yang lain-lain. Dua konfirmasi trendline dan Fibo ya coach, 4 area-areanya. Betul. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan Fibonacci dan juga kita bisa menggunakan resisten horizontal atau trendline itu bisa. Tapi kalau kita memasang trendline di sini, seharusnya jika CAD-JPY ini membentuk ascending channel, maka ini trendline-nya kan di break ya. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan take profit ini sampai di area trendline aja. Well, it's okay, itu sudah lumayan banyak juga. Kalau kita membuat possibility seperti ini, kita membuatnya memakai trendline, itu it's okay juga.
Cuman di sini kita juga melihat histori sebelumnya, apakah ada resisten atau bagaimana. Dan di sini kita melihat adanya resisten yang di break, maka dia akan lanjut naik gitu. Di sini ada resisten sebelumnya yang sudah di break, dia masih terus naik dan naik. Dan ketika dia masuk lagi ke dalam, kemarin saya ngambil entry sell di area ini gitu. Inilah yang saya jadikan sinyal, karena dia tidak respect terhadap support ini. Dia malah breakout dan dia respectnya retest dari area resisten ini. Makanya saya jadiin sinyal sell kemarin seperti itu. Coach kayak kemarin nih GBP Audi kan menurut saya menarik OP, tapi masih nunggu konfirmasi dari price action. Masih ragu OP sendiri gara-gara marketnya bulan ini nggak stabil gitu. Contoh konfirmasi price action berkuat gimana misalkan GBP Audi. Oke, dari CAD JPY, dari cara tarik garis Fibonacci dan yang lain-lain udah jelas ya teman-teman ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan dari Turahan India. Kita akan masuk GBP Audi. Jadi yang Bro Anindya bingungin tuh yang mana nih? Yang mana price action yang dibingungin? Coba bisa chat dulu. Price action. Price action itu ya buat teman-teman, price action itu tergolong dari dua tipe, ada chart pattern analysis dan candlestick pattern. Jadi ada yang chart, ada yang candlestick. Yang bro Turah bingungin itu yang di candlestick pattern atau di chart patternnya. Candlestick pattern. Oke. Nah, di sini kita melihat di time frame 1 jam terlalu banyak noise dan konsolidasi. Jadi jika memang dia lama seperti ini, kita bisa naikin time frame, let's say ke time frame 8 jam. Nah, di time frame 8 jam di sini kita melihat candlenya lebih sedikit dan lebih clear. Di sini kita melihat adanya pembentukan higher high yang baru. Dan jika kita pasang Fibo di sini, dia respect di Fibo 0.618 dan dia reject membentuk hammer. Nah, jadi seharusnya kita bisa entry di area ini. Ketika dia sudah membentuk hammer, kita bisa entry di sini. Stop loss di bawah dari Fibo 0.618 dan take profit itu paling enggak di minus 0.618. Jadi kalau misalkan kita di time frame kecil itu terlalu banyak melihat noise, itu kita bisa naikin time frame ke lebih besar biar kita nggak bingung. Dan seharusnya kalau kita mau entry secara aman, itu kita bisa menunggu adanya breakout di area zona ini. Kalau dia memang breakout di area zona ini, maka dia akan membentuk higher high yang lebih tinggi. Tetapi jika dia tidak bisa break dari area zona ini, maka dia akan berpotensi membentuk head and shoulder juga. Jadi ada dua kemungkinan di dalam GBP Audi ini. Jika dia bisa break dari sini, maka dia akan membentuk higher high yang lebih tinggi. Tetapi jika dia nggak bisa break, maka dia akan membuat head and shoulder. Tetapi di sini kita melihat adanya higher high dan higher low. Di sini ada higher high, di sini ada higher low. Otomatis selanjutnya dia akan membentuk higher high yang lebih tinggi lagi dan membentuk higher low di area ini. Untuk lebih aman kita bisa entry ketika dia membentuk higher low. Selanjutnya, jika memang dia akan membuat higher high, baru kita bisa entry di sini, entry buy. Seperti itu. Baru dia akan membentuk tren yang baru lagi seperti itu. Apakah sudah jelas untuk GBP Audi-nya? Alright.
Oke guys, jadi thank you sesi diskusinya. Berhubung ini adalah weekly market briefing, mari kita langsung masuk ke dalam watchlist yang akan kita pantau di minggu depan. Jadi kita akan masuk, yang pertama itu ada GBP USD. Nah, GBP USD di sini di time frame 8 jam. Teman-teman udah sempat take profit nggak di sini di GBP USD kemarin? Lumayan 110 pip, atau udah dapet TPM atau gimana? Oke, kita akan breakdown dari GBP USD ini. Kita akan breakdown dari daily time frame. Daily time frame dari GBP USD ini kita bisa melihat adanya resisten yang lumayan kuat, dan di daily di sini kita melihat adanya support dari GBP USD. Jadi support ini di respect oleh GBP USD, dan dari area ini kita bisa memasangkan trendline. Nah, di sini kita melihat adanya trendline yang di respect juga oleh GBP USD, dan seharusnya selama trendline ini belum di break oleh GBP USD, maka tren ini masih naik. Tren ini masih kemungkinan akan bullish terus. Dan kalau kita pasang garis di sini, dia sempat breakout, tetapi ketika dia retest dia masuk lagi ke dalam. Ini versi daily time frame. Dan setelah kita melihat seperti ini, kita akan mencari peluang buy. Karena di sini trennya bullish, sangat bullish sekali. Dia membuat higher high, higher low. Jadi di sini dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan di sini kita akan menunggu dia membentuk higher high, dan kemungkinan besar dia akan membentuk higher high versi daily time frame. Dan kalau kita breakdown ke time frame 4 jam di sini, di time frame 4 jam juga dia di sini terlihat seperti false break. Sini ada false break, dia masuk lagi, dan kita akan menunggu apakah GBP USD ini respect terhadap support yang dijebol kemarin. Jadi kalau dia membuat higher low, dia akan membentuk higher low dan retest di sini. Ini ada dua persepsi juga di GBP USD. Kita akan lihat apa yang terjadi, dan di sini jika dia memang membentuk higher high, maka kita bisa menunggu dia membentuk higher low di time frame yang lebih kecil. Atau bahkan di sini dia bisa saja membentuk head and shoulder. Nah, di sini jika dia reject di sini, maka di sini bisa menjadi potensi head and shoulder. Jadi kita bisa ngambil peluang sell di area ini lagi, re-entry buat teman-teman yang belum entry. Atau kalau GBP USD ini breakout ke atas, breakout shouldernya ini, lalu kita bisa mengambil peluang ketika dia retest di area shouldernya ini. Nah, ketika dia retest, maka kita bisa entry position buy di sini dengan stop loss yang paling sekitar 30 pip, dan take profit itu kita bisa ngikutin di daily time frame. Nah, kalau di time frame kecil kita udah mendapatkan yang seperti itu, maka di sini kita juga bisa membuat possibility dari GBP USD. Kalau kita bikinin garis di sini, maka di sini ada sebuah trendline yang harusnya GBP USD ini respect, karena ini garis lumayan di respect juga dari beberapa swing. Jadi kita bisa melihat apakah GBP USD ini
naik untuk mencari trendline ini atau untuk ngetes trendline ini, atau dia langsung drop dan respect terhadap head and shoulder di time frame 1 jam. Itu kita akan lihat bagaimana respon market besok, dan jika memang ada potensi untuk kita trade di sini, kita akan share sinyal seperti itu untuk GBP USD. Dan yang selanjutnya itu kita langsung masuk ke gold. Nah, di dalam chart gold ini, nah kita yang seperti kita bahas kemarin, di sini ada trendline yang di break oleh gold, yang seharusnya dia akan respect terhadap support diagonal yang sudah di break. Dan nyatanya di sini ada mini ascending channel yang membuat gold ini terjun masuk lagi ke dalam. Jadi simpelnya di sini kita akan menunggu gold ini retest di area trendline yang sudah di break ini. Apakah dia respect terhadap trendline ini atau dia malah breakout lagi ke atas. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan nanti. Dan di time frame 4 jam terlihat di sini candlenya masih strong bullish dan baru saja breakout di sini dan dia melakukan retest. Jadi kita bisa melihat bagaimana respon dari gold ini sendiri. Jika memang di area resisten ini ada rejection berupa shooting star atau apapun itu di time frame 4 jam, maka kita di sini bisa berasumsi atau membuat possibility gold ini membentuk head and shoulder, entah dia respect di sini atau di area ini. Jadi kita bisa melihat adanya potensi head and shoulder dari gold ini sendiri. Jadi kalau kita mau ngikutin trennya di gold, ini masih strong buy menurut saya pribadi. Selama garis trendline yang oranye ini belum di break, maka potensi untuk XAUSD ini masih akan bullish. So buat teman-teman yang mau entry di gold, perhatikan trendline oranye ini. Jika trendline oranye ini belum di break, maka jangan mencoba untuk nge-sell. Ikutin tren dari gold ini sendiri. Seperti itu untuk gold itu sendiri. Dan selanjutnya kita punya New Zealand USD. New Zealand USD di time frame 8 jam. Seharusnya New Zealand USD ini dia respect terhadap trendline yang saya buat, trendline yang kuning, dan ternyata dia belum hit di trendline kuning, dia udah langsung bearish. Nah, jadi di sini kita bisa menganalisa ulang. Ini kita bisa tarik in. Nah, di sini kita melihat adanya potensi menjadi ascending broadening wedge. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu ascending broadening wedge itu adalah pattern reversal sama seperti ascending channel atau rising wedge. Cuman di sini ascending broadening wedge ini adalah kebalikan dari rising wedge. Kalau rising wedge ujungnya merucut, kalau ascending broadening wedge ini ujungnya malah ngebuka gitu dia. Jadi ini ada pattern juga namanya ABW singkatannya, dan kemungkinan besar New Zealand USD ini masih akan berpotensi bullish juga ke area trendline yang saya buat ini. Karena di sini kita bisa melihat membuat garis. Mungkin ini akan di respect oleh New Zealand USD, berarti ini menjadi break and retest dari New Zealand USD dan ini akan membuat high yang lebih tinggi. Kita akan menunggu adanya candlestick pattern yang clear. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di time frame 4 jam kita breakdown. Di time frame 4 jam di sini kita bisa melihat ada potensi head and shoulder juga. Lalu di sini juga bisa menjadi titik break and retest. Ada dua kemungkinan sama seperti GBP USD. Jadi di sini kita bisa tarik Fibo. Mungkin kalau dia naik sampai area Fibo 0.618 dan masih stuck di sana, berarti kemungkinan dia akan drop. Jadi kita simpelnya tinggal menunggu break ke area ini, lalu dia retest ke area ini lagi. Baru kita bisa entry buy. Atau kalau New Zealand USD ini stuck di Fibo 0.618, maka kita bisa agresif entry sell di area ini.
Ini kita bisa entry sell di sini, stop loss. Deketin aja stop lossnya sekitar 20 pip mungkin. Nah, 20 pip. Kita agresif entry di sini, stop loss 20 pip. Jika memang dia respect, maka take profit kita bisa jauh banget. Karena ini pattern yang udah akan ngebuat New Zealand USD ini reverse. Tapi jika skenario bullish yang berjalan, kita bisa ikutin buy-nya lagi sedikit, atau kita bisa nunggu di area resisten di Fibo 1.618 ini. Kita bisa entry agresif di sana dan kita bisa swing trade di New Zealand USD ini. Oke, itu untuk New Zealand USD. Dan yang terakhir ada watchlist saya dari USD CHF, yang dimana ini kita sudah entry ya di USD CHF, dan ini sudah running sekitar 42 pips. Seperti yang kita bahas waktu live kemarin, ada base di sini yang di respect, dan base ini di break oleh USD Swiss franc ke bawah atau bearish. Maka tujuannya entah di sini atau di sini, atau bahkan di area support ini. Jadi buat teman-teman yang hold di USD Swiss franc ini, bisa set BIP ketika dia retest lalu dia respect di sini, baru teman-teman bisa set BIP di area teman-teman entry di sini. Seperti itu untuk USD Swiss franc. Dan kalau di time frame 1 jam ini kita membuat trend line, maka dia bisa saja naik ke area trend line seperti itu. Dan kalau trend line ini di break, maka dia akan bullish. Dia akan melanjutkan trend bullish dari USD Swiss franc ini. Karena kita melihat di sini ada candle yang sangat impuls, maka di sini bisa menjadi titik koreksi dari USD Swiss franc. Dan kalau kita pasangin Fibo, jadi zona-zona ini dia adalah zona-zona dari Fibonacci juga. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin dia akan bearish sampai di Fibo 0618, baru dia akan bullish, lanjut bullish. Kita belum tahu, kita hanya bisa melihat bagaimana respon dari market itu sendiri. So mungkin ini adalah watchlist saya di minggu depan. Dan buat teman-teman yang sudah join di live kali ini, thank you atas partisipasinya, atas waktunya. Dan saya akan akhiri live ini. Thank you buat teman-teman semua.